Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Riyandi, mahasiswa dari Akademi Telkom Jakarta, Sandi Putra, dengan NIM 16170011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan membahas konfigurasi mengenai set to set visage VPN sebagai tugas besar dari mata kuliah keamanan jaringan dengan dosen pengampu Bapak Maimun STMT. Jadi sebelum kita masuk dalam konfigurasi, VPN set to set adalah jaringan private yang dapat menghubungkan beberapa lokasi lokal. VPN jenis ini menumpang pada koneksi yang sudah ada, contohnya pada di R2 ini, dengan membentuk tunnel atau terowongan jalur yang aman. Dengan set to set, VPN komputer dapat tersambung di set tertentu dengan komputer satu atau komputer di set yang lainnya. Juga dapat mendukung berbagai aplikasi seperti sistem informasi, CCTV, remote access, VoIP, dan masih banyak lagi. Jadi tujuan pembahasan saya kali ini adalah untuk memverifikasi konektivitas di seluruh jaringan. Konfigurasi R1 untuk mendukung visage VPN set to set dengan R3. Topologi jaringan menunjukkan 3 router. Tugas saya adalah untuk mengkonfigurasi R1 dan R3 untuk mendukung visage to set VPN saat lalu lintas mengalir di antara jaringan masing-masing. Set to set visage VPN tunnel adalah dari R1 ke R3 melalui jaringan di R2 tersebut. Jadi R2 bertindak sebagai fast route dan tidak memiliki pengetahuan tentang VPN. Visage menyediakan transmisi sensitif yang aman informasi melalui jaringan dan tidak dilindungi seperti internet. Visage beroperasi pada lapisan jaringan yang melindungi dan mengautentikasi paket IP antara perangkat Visage yang berpartisipasi, seperti contohnya itulah router Cisco. Langsung saja kita masuk ke bagian pertama, adalah mengkonfigurasi parameter Visage pada R1. Itu langkah pertama, itu uji konektivitas. Kita ngeping dari PC A ke PC B. Sebelum kita membahas ini kan kita pasti harus konektivitas dulu, yaitu menggunakan static routing ya teman-teman. Kita masuk ke desktop, ping 192.168.3.3 IP dari VCC ya. Enter. Dan hasilnya berhasil. Langkah kedua, kita aktifkan paket teknologi keamanan yang kita pakai. Kita masuk ke R1, kita show version untuk melihat informasi lisensi paket teknologi keamanan kita pakai. Show version. Jadi tingkat Cisco ISO ini C1900 versinya. Lalu jika paket teknologi keamanan belum diaktifkan, maka kita harus mengaktifkannya, yaitu dengan perintah configure terminal terminal lisensi boot modul C1900 teknologi security. Yes, kita end saja ya. Lalu untuk memastikan teknologi keamanan yang kita pakai dapat digunakan, maka kita harus mereload router tersebut.
kita yes, tunggu sebentar. Mengapa sih harus di reload? Karena di sini kita harus terima perjanjian lisensi pengguna akhir, itu untuk menyimpan running config dan muat ulang router untuk mengaktifkan lisensi keamanan tersebut. Jadi kita diminta password lagi dari data tersebut. Google Terminal, kita cek lagi ya soft version. Oke, di sini sudah aktif. Informasi keamanan yang kita mau gunakan. Lalu langkah ketiga adalah kita identifikasi lalu lintas yang menarik di R1. Konfigurasikan ACL 110 untuk mengidentifikasi lalu lintas dari LAN di R1 ke LAN di R3 sebagai alat yang menarik. Ini menarik lalu lintas akan memicu IPsec PVN untuk diimplementasikan ketika ada lalu lintas antara R1 dan R3 di jaringan LAN tersebut. Semua lalu lintas yang bersumber dari LAN tidak akan dienkripsi karena secara implisit kita denial atau menolak semua. Tidak perlu mengkonfigurasi deny IP any atau menolak IP apa saja, penyataan apapun. Jadi langsung saja kita daftarkan, masuk ke konfigurasi terminal, kita tab saja biar tidak tipu. 10 per meg, IP 192.168 itu ini IP dari VCA tersebut ya, atau network 255. Karena kita ingin menyambungkan ke R3, maka sini kita masukkan juga IP dari VCC network ya, 255. Lalu kita konfigurasikan kebijakan ISAC MP IG tahap 1 di R1. Konfigurasikan IG kripto ISAC MP Volis 10 pada R1 dengan kunci kripto yaitu VPN V55. Lalu kita melihat tabel ISAC MP itu tahap 1 untuk parameter spesifik yang akan dikonfigurasi. Nilai defaultnya tidak harus berupa dikonfigurasi, karena itu hanya metode enkripsi, metode pertukaran kunci, dan metode DH yang boleh dikonfigurasi. Grup DH tertinggi yang saat ini didukung oleh paket tracer adalah grup 5. Di jaringan produksi atau di jaringan langsung itu akan mengkonfigurasi setidaknya DH 14. Lalu langsung saja kita masuk di konfigurasi kripto ya. Tab saja, perintahnya adalah kripto sub Volis 10. Lalu kita enkripsi AS 256. Lalu kita perintahkan autentikasi, pre-share, dan grup, jangan lupa grup 5. Kita exit. Lalu kita akan menuju ke R3, maka kita masukkan juga perintah crypto sub mp dengan kuncinya itu VPN PA55. Addressnya kita masukkan R3 10.2.2. Lalu kita konfigurasi IPsec IKE fase 2 tetap di R1.
itu kita membuat transform set Vivian set untuk menggunakan ESP-AS dan ESP-SCH HMAC. Jadi kita tetap di R1, kita crypto IV Sage transformer search, kita tap saja, dia langsung sudah mengarah. Itu ESP AS, SP SHA dan HMAC. Lalu kita buat peta kripto VVN map yang mengikuti semua parameter. Di fase kedua ini bersama-sama kita gunakan urutan nomor 10 dan dapat dikenali sebagai peta IV Sage ISAMP. Kita buat saja perintahnya kripto map VVN map IV Sage VVN IV Sage ISAMP. Di sini salah karena kita tidak memasuki 10. Ya, sini sudah berhasil ya teman-teman semua. Jadi kita masuk ke langkah berikutnya, itu deskripsi VPN connection to R3. Kita set peer, kita masukkan IP dari R3 tersebut ya. Oke, kita set VPN set, lalu kita match address 110. Kita exit. Lalu kita konfigurasi peta kripto pada antarmuka yang keluar ini balikan dari R1 ke R3 itu adalah serial 0/0/0 0/0/0 crypto map VPN map. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Langsung kita bagian kedua ini kita konfigurasi parameter FSS pada R3. Di sini kita konfigurasinya sama seperti yang kita lakukan pada di R1 ini. Masuk terlebih dahulu dengan password Cisco Conpa 5, enable Cisco Enpa 55. Pertama kita show version dulu, pasti sama ya versinya, itu C1900 versi 15.1. lalu bagaimana? Seperti tadi, kita aktifkan terlebih dahulu lisensinya, maka dapat terkonfigurasi atau terkoneksi dari R1 ke R3 nya. Kita konfigurasi terminal, kita lisensi baut modul C1900 teknologi VC security, kita yes, kita end saja. Lalu kita reload untuk memastikan teknik keamanan kita pakai ini berjalan pada router R3. Yes, kita tunggu sebentar. Kita dimantau Cisco Conpa 55 enable Cisco Enpa 55. Untuk memastikan apakah sudah aktif atau belum, kita cek lagi soft version. Oke, di sini sudah bisa dapat digunakan ya teman-teman.
Langsung saja ke langkah berikutnya, itu mengkonfigurasi router 3 untuk mendukung VPN seat to seat dengan R1. Konfigurasikan parameter balasan pada R3. Kita konfigurasi ACL 110 yang mengidentifikasi lalu lintas dari jaringan LAN pada R3 ke jaringan LAN pada R1. Perintahnya itu adalah kita masuk ke konfigur terminal, kita akses list 110, kita izinkan ya permit dengan IP 192.168.3.0.0.055. Karena kita mengarah ke R1, maka IP dari PCA dari R1 itu kita masukkan juga, seperti halnya tadi yang kita lakukan di R1 yang untuk penghubungan ke R3. Oke, setelah selesai kita lakukan konfigurasi IGE ISMP ke fase 1 di R3. Kita konfigurasi kripto ISMP polisi 10 di R3 dengan kunci kripto sama VPN PA55. Langsung saja kita masuk ke kripto ISMP polisi 10. Lalu kita enkripsi S256. Intinya perintahnya sama ya, seperti yang tadi kita lakukan pada R1. Grup 5 exit. Di sini kita masukin kayaknya sama VPN PA55 dengan addressnya itu ke R1, keluar titik 2. Lalu kita konfigurasikan kebijakan atau IPsec IGE fase 2 di R3. Kita membuat transport set VPN set untuk menggunakan ESP AES dan ESP SHA HMAC. Intinya ini konfigurasi sama yang telah kita lakukan di R1 tadi. Langsung masuk kripto IPsec transport set VPN set SP AES SP SHA AHM-AC. Lalu kita membuat peta kripto VPN map yang mengingat semua parameter fase 2 bersama-sama menggunakan untuk nomor 10 dan dikenali sebagai peta IPsec ISMP. Ini sama yang kita lakukan tadi di R1 ya teman-teman. Oke, sudah berhasil. Kita mendeskripsikannya. Connection to R1. Kita masukkan IP router dari R1 ya. Set transport set VPN set. Match address 110 exit. Lalu kita konfigurasikan peta kripto pada antarmuka atau keluar dari R3 ke R1. Berarti kan
dengan perintah interface S0/0/1. Ini hanya mengecek ini. Oke, sudah berhasil. Lalu kita verifikasi apakah perintah yang apa yang telah saya config ini sudah berjalan atau tidak. Kita pertama ke R1 dulu. R1 kita in saja dengan perintah show crypto -sa. Di sini kita lihat enkapsulasinya masih 0, enkripsinya masih 0, tidak ada yang berubah ya, semuanya masih 0 semua. Jadi kita mencobanya itu kita tes konektivitas. Kita ping dari PCB ke PCA terlebih dahulu, atau dari VCC ke PCA terlebih dahulu ya, karena kan yang kita dari situs set FSS VPN ini kan kita dari R1 ke R3, maka kita tes konektivitas. Tadi kan kita lihat masih 0 semua ya. Coba sekarang kita ping kembali ke 92.168.1.3. Tunggu sebentar. Di sini yang masuk hanya 2. Jadi masalah. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini sudah berubah verifikasinya. Yang tadinya 0 karena kita adanya suatu traffic yang masuk ke R1, jadi dia langsung membaca nih, langsung keisi ya. Jadi nilainya langsung terganti. Dan kita tes konektivitas dari visi B ke visi A dengan mengeluarkan ping dari router 1 VCC ke router 3 visi A. Itu bukan lalu lintas yang menarik, karena memang sudah kita setting seperti itu. Sekarang kita tes dari visi B ke visi A. Satu titik. Di sini bisa, langsung bisa. Namun terjadi, kita lihat di sini tidak berubah, karena R2 ini dia tidak mengetahui adanya set to set FSS VPN, karena kita melewati jalur yang aman, terowongan kita melewati jaringan R2 tersebut dengan aman. Jadi pada saat perintah R3 mengeping ke PCA dari router 1, maka semua data itu dienkripsi, diamankan. Makanya pada saat melewati R2 itu tidak bisa membaca, karena melewati terowongan tersebut, tunnel ke R1. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Konfigurasi ini dinyatakan berhasil sebagai syarat konfigurasi set to set IPsec VPN sebagai keamanan jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.